Tujuannya apa? Tujuan dari survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk memenuhi tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan menetapkan kebijakan dalam rangka penetapan kualitas pelayanan publik. Jadi, kan kita ini kan sekarang tahu kan bahwa kelemahan-kelemahan dari administrasi publik, kebijakan publik itu kan sangat kurang. Tahu nggak apa yang dikatakan bahwa suatu instansi itu puas? Ada yang tahu nggak? Kenapa dikatakan puas? Ketika apa? Ketika ekspektasi masyarakat itu melebihi kinerja kita. Kan untuk mengukur kayak gitu susah. Makanya kita perlu adanya keluhan masyarakat, terus dari perorangan, pemerintah, kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti teman-teman minta data survei kepuasan masyarakat terus nggak mau dikasih, berarti dinasnya itu perlu dipertanyakan. Kayak gitu. Karena sifatnya ini terbuka. Terus Bu, dasar hukumnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang perda ini tergantung kalian mau ambilnya di mana. Misal kalian ambil Jawa Timur, ya sesuaikan perdanya mengikuti perda Jawa Timur, kayak gitu. Sebenarnya kayak gini tuh susahnya apa? Kita itu sekarang punya metode baru ya teman-teman. Namanya kita itu sekarang punya metode ini, Polisi Cube. Nah, ini adalah metode NCB, Polisi Cube yang baru. Jadi, teman-teman semua, kalian lihat. Sebenarnya saya enaknya ngajar itu di kelas, karena saya disanakan gambarannya itu seperti apa. Jadi, teman-teman itu lihat Polisi Cube di sini itu pakai nanti dibagi 3 item, intermediate, mediate, sama non-fokus. Nanti untuk kedepannya saya jelaskan aja waktu kita ketemu di kelas. Saya nggak terlalu bahas panjang lebar untuk SKM karena memang kalau kuliah online ini nggak begitu efektif ya. Jadi nanti fokusnya kita kasih tugas saja buat teman-teman. Terus tujuan dari SKM itu apa sih? Nah, di screenshot ya. Saya nggak ngasih PPT-nya. Di screenshot aja kalau teman-teman mau. Yang pertama, untuk mengetahui, mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan. Kemudian mengetahui perbandingan antara harapan kebutuhan pelayanan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan. Jadi, dikatakan gini, semisal Bapeda Jawa Timur sama Samsat, dikatakan bagus mana itu kan kita harus lihat dari survei kepuasan masyarakatnya kan, nggak bisa ngarang. Kayak gitu. Itu kedua. Terus kemudian manfaatnya yaitu mengetahui kinerja unit pelayanan, idealnya seperti apa, perbandingan harapan dan kebutuhan. Ada sekarang namanya apa? IPM. Tahu IPM nggak? Atau pernah dengar? Saya anggap kalau dibaca berarti tahu. Kedua, diketahui kelemahan kekurangan masing-masing unsur pelayanan. Yang nantinya apa jatuhnya dievaluasi. Evaluasi tahu kan teorinya siapa? Punyanya William Endan. Ada 5 kriteria. Kemudian mengetahui gambaran umum. Jadi teman-teman kalau mau ambil tugas akhir tentang pelayanan publik, minta SKM, datanya lengkap. Pun kalau saya untuk menguji kalian, misal si anak ini mau ambil tentang pelayanan publik. Kenapa kok kamu pakai pelayanan publik di sini? Karena pelayanan publik di sini gini-gini Bu, alasannya gini-gini. Saya nggak mau dengar dari tanggapan seseorang doang. Jadi saya minta data konkretnya, jadi nggak asal ngomong, kayak gitu. Kemudian bagaimana sih? Nah, tahapan survei ini, jadwal pelaksanaan itu terdiri dari 5. Yang pertama, perencanaan dulu, persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, dan penyajian hasil survei. Terus tahapannya. Nah, tahapan perencanaan ini biasanya 5-6 hari kerja. Tapi ini tergantung dinasnya. Contohnya Bu, Samsat itu kan masyarakatnya banyak ya yang datang ke sana. Apakah bisa dibandingkan dengan Bakes Bangpol yang nggak semua masyarakat datang ke sana, kayak gitu. Jadi butuh waktu itu yang seperti yang tak jelaskan tadi di awal, tergantung instansinya. Instansinya istilahnya rame apa enggak. Ini contohnya apa lagi persiapannya? Contohnya ini, kuesioner.
kuesionernya kan ada, tahu sendiri, nyusun kuesioner tahu kan? Cara nyusun kuesioner survei kepuasan masyarakat, kuantitatif sama kualitatif. Teman-teman tahu nggak? Kemarin kan diajari ya di Medpen. Saya anggap teman-teman paham di situ cara nyusunnya. Kemudian, nah ingat ini nggak? Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Ini kemarin masuknya apa yang saya jelaskan? Di purposive sampling. Jadi apa? Dia ada kriteria-kriterianya. Kalau dia nggak ada, berarti masuknya ke snowball sampling. Kayak gitu. Jadi persiapannya kalian ingat buat perencanaan, yaitu apa? Analisis data, buat nyusun pertanyaan, kemudian pengumpulan kuesioner. Kira-kira berapa sih yang mau diteliti itu, berapa orang sih, kayak gitu. Terus persiapannya, bikin kuesionernya. Bagian satu meliputi usia, jenis kelamin, kayak gini. Maksudnya gimana, Bu? Kan nggak bisa kalian nyurvei itu lulusan SD sama lulusan S3. Pastikan jawabannya bakalan berbeda. Jadi nggak bisa disamakannya di situ. Kemudian bentuk jawabannya. Bentuk jawabannya itu biasanya baik sampai tidak baik. Ini contohnya, penilaiannya. Ingat kan, kalian pernah ngisi nggak kuesioner online gitu? 1, 2, 3, 4. 1 biasanya tidak mudah, 4 sangat mudah. Bu, bisa nggak ini dibalik? Semisal 4 tidak mudah, 1 sangat mudah. Itu bisa. Nanti rumusnya dirubah. Ada hitungannya. Kemarin kan belajar SPSS sama Smart PLS kan, pakai metode penelitian. Nah, itu diaturnya di situ. Yang nggak bisa itu apa? Misal sangat mudahnya di nomor 3. Kayak gitu. Atau kurang mudahnya di nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4 ini harus berurutan. Kemudian responden. Responden tadi kriterianya seperti apa, Medpen-nya seperti apa, kayak gitu. Pengumpulan data. Nah, karena ini survei kepuasan masyarakat, mayoritas adalah penggunaannya yaitu kualitatif. Yaitu apa? Face-to-face interview. Jadi metodenya interview. Fact checking, ada fact checkingnya yaitu dilihat dulu. Pertanyaan ini valid apa enggak? Itu 20% dari responden. Tahu kan dikatakan valid apa enggak? Saya nggak perlu jelaskan di situ ya, karena kalau saya jelaskan udah terlalu panjang. Kemudian pengelolaan analisis data. Ini sebenarnya ada Excel-nya, teman-teman. Saya itu punya, cuma saya nggak boleh nge-share ke kalian. Mungkin nanti saya tanyakan dulu, karena itu punya dosen saya. Jadi kita itu tinggal masukin data aja. Pakai, ini sesuai diatur dalam Kemenpan tahun 2004. Tentang survei kepuasan masyarakat. Jadi ini tuh ada undang-undang ya, nggak asal bikin. Terus kemudian penyusunan laporan biasalah ya, dari gambaran umum. Ini tugas kalian nanti, penyusunan laporannya aja. Kemudian penetapan jumlah responden, itu ada rumusnya. Penarikan sampel, jenis layanan, seperti itu. Kemudian pelaksanaan pengumpulan data. Pertama, melalui pengisian sendiri. Maksudnya apa? Kayak Google Form gitu. Atau enggak teman-teman pernah kan lihat semisal datang ke Dukcapil atau kemana gitu, ada survei kepuasan puas apa enggak kayak gitu. Kalau teman-teman pernah ngisi, bisa juga di kotak saran kayak gitu. Terus melalui wawancara. Jadi teman-teman biasanya ada lembaganya sendiri untuk wawancara, untuk datang ke sana. Terus contohnya itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini punyanya Kalimantan Barat. Jadi ada bidangnya apa, unit pelayanannya apa, alamatnya apa, telepon, terus umur, jenis kelamin, kalian isi kan? Nah ini saya nggak bisa besarkan ya. Udah deh, kalau gitu PJ-nya nanti WA saya aja deh, tak kirimin aja. Soalnya ini nggak bisa dibesarkan ternyata. Apa jelas ya tulisannya? Jelas nggak di komputer kalian? Enggak, Bu. Tidak, Ibu. Kelihatan, Bu. Nggak jelas, Bu. Udah, nantilah. PJ-nya WA saya ya, saya kirimin. Bu, ini ada bukunya nggak? Ada contoh buku yang udah jadi. Contoh buku yang udah jadi itu
bukan ini. Nah, ini punyanya Kuburaya, Kalimantan. Jadi di sini terdiri dari latar belakang, dasar hukumnya, manfaat. Jadi teman-teman nanti kalau ambil pelayanan publik terus jangan lupa minta ininya. Pasti mereka bakalan punya. Kalau kalian punya ini wis gampang wis nyusun tugas akhir. Ini ada kata pengantar, umum lah, ringkasan, pendahuluan kayak gini. Terus tugasnya kayak apa sih Bu? Tugasnya itu gini. Ingat-ingat ya tugasnya. Jadi minggu keempat, minggu depan nggak usah masuk ya. Nggak masuk untuk nyusun tugas ini. Kan minggu depan Senin ada kuliah nggak selain saya? Kelas EFDH. Ada kuliah kah selain saya? Halo? Nggak ada, Bu. Sesuai jadwal tidak boleh. Berarti kalau saya kan yang anggapannya libur lah ya. Jadi teman-teman, pertama, dicatat ya, pertama, kalian bikin kayak gini, project company capability. Jadi, tapi ingat pesan saya, antara satu kelompok sama kelompok yang lain, jangan pakai dinas yang sama. Usahakan beda, kan dinas kan banyak toh. Contohnya gimana Bu? Ini, misal ada yang pakai dinasnya kesehatan di kota Surabaya. Kalian nih, lihat dulu identifikasi human behavior, kebiasaan masyarakat. Surabaya itu kan kota besar. Masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi. Terus juga rata-rata juga mereka itu orang pekerja kan nggak bisa dibandingin dengan kota Malang yang namanya kota wisata. Jadi kalian identifikasi dulu satu-satu. Terus kalian bikin daftar pertanyaan wawancaranya. Terus habis itu kalian catat social network analisisnya. Stakeholdernya siapa aja yang terlibat, isunya apa aja. Semisal permasalahannya di dinas ini kayak gimana. Saya nggak minta terjun lapangan ya, wis kalian karang aja lah. Atau kalian browsing pakai materinya dari Google kan banyak. Semisal dinas ini ada masalah di sini, kalian identifikasi isunya. Terus minta fokus group discussion. Jadi teman-teman, kan satu kelompok itu kan ada 5 orang ya. Jadi kalian itu bikin sebenarnya makanya minggu keempat tuh saya mintanya offline tuh sebenarnya karena saya mau bikin fokus group discussion. Cuma sepertinya masih online ya. Jadi saya online kan aja karena kelas sebelumnya juga online. Jadi kalian bikin daftar pertanyaan. Gimana ya maksudnya? Jadi kan tadi kan bikin pertanyaan. Jadi setiap orang dari kelompok kalian tuh bikin 5 pertanyaan gitu. Anggaplah itu hasil dari fokus group discussion dan hasilnya. Terus dari permasalahan ini tadi, kan pasti punya program. Apa sih untuk mengatasi masalah itu? Kemudian kira-kira programnya seperti apa? Saya nggak minta untuk dibuatkan seperti makalah ya. Gambarnya seperti ini saja. Misal, saya ya, hati-hati. Jadi saya mintanya gimana ya gambarnya? Semisal ini logo UNESA gitu ya. Ini logo UNESA. Terus di sini itu sebelahnya anggaplah sebelumnya ya. Anggaplah sebelah sini. Ini judulnya dinas apa gitu. Ini judul dinas apa. Terus di sini bawahnya di sini di bawahnya nama kelompok. 1, 2 nama kelompok.
Anggaplah ini nama kelompok lah ya. Terus baru kalian garis slide di sini. Isinya apa aja? Skema isinya. Pertama pendahuluan. Kemudian pembahasan penutup daftar pustaka. Udah, ini doang. Pendahuluannya kayak gimana, Bu? Pendahuluannya contohnya kayak gini loh. Kalian identifikasi dulu. Kayak, mana tuh tadi? Anggaplah ini pendahuluan, gak apa-apa, kata pengantar. Jadi pelayanan publik birokrasi merupakan perwujudan dari abdi negara, di samping itu pelayanan publik. Jadi intinya pentingnya pelayanan publik, kayak gitu. Isinya intinya pelayanan publik. Nah, definisi pelayanan publik, pentingnya pelayanan publik. Pakai kutipan ya, memakai kutipan. Jadi nggak sembarangan angger ngomong, memakai kutipan. Habis itu baru maju dinas apa, baru dijelaskan dulu human behaviornya, kebiasaan masyarakatnya, masyarakat seperti apa, istilahnya gambaran umum lah. Habis itu permasalahan. Udah selesai, habis itu kalian bahas. Bahasanya isinya apa? Ya hasil FGD kalian. Terus solusi dari masalah. Terus tadi kan hasil FGD. Terus pertanyaan kalian, pertanyaan dan jawaban. Apa lagi, Rek? Hasil FGD, pertanyaan, jawaban, terus kalian boleh tambah gambar di sini, cari di Google, boleh. Terus solusi masalah, terus baru penutupan, tahu kan, kesimpulan. Bentuk sekreatif kalian, boleh dibentuk kayak artikel, boleh. Daftar pustaka pakai pastel. Terus habis itu bikin tugas kedua, bikin PPT. Untuk minggu depan kayak 2 minggu lagi kayaknya nggak semua kelompok bakal maju ya, karena kan waktunya nggak cukup cuma 1 pertemuan. Untuk kelompok yang nggak maju, nanti saya minta untuk review teman-temannya. Jadi nggak ada PR. Jadi yang maju itu kalian review. Jadi semisal nantilah tak jelaskan untuk di pertemuan akhir. Jadi nanti tugasnya dimasukkan ke Google Drive. Isinya tiap kelompok beda. Tiap kelompok dijadikan folder beda. Kayak gini. Paham ya? Dinasnya tiap kelompok beda. Ini kira-kira enaknya kelompoknya pilih sendiri atau dipilihkan? Maunya seperti apa? Pilih sendiri. Kalau pilih sendiri itu ya, kalau pilih sendiri sih ya daripada berantem kali ya. Tapi yang jelas kalau cowoknya kan cowoknya dikit nih, cowoknya disebar boleh nggak? Boleh, Ibu. Yang cowok setuju nggak disebar? Kayaknya dipilih sendiri aja, Bu. Gitu. Tapi ya, kalau cowok sendiri yakin selesai nggak? Yakin selama 3 semester ini selesai terus, Bu. Iya, kalau gitu. Saya ragunya yang cowok-cowok ini bakal selesai apa enggak. Kalau ceweknya saya percaya. Kalau bakal selesai ya udah. Kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang nggak ngerjain, ada yang nggak ngerjain bisa WA saya.
atas nama ini, NIM-nya ini nggak ikut ngerjain kelompok. Tentu apa hasilnya beda. Kayak gitu. Nilai keaktifan nanti pas presentasi juga tak lihat. Bu, tapi nanti siapa Bu yang nentuin kelompok ini harus maju apa enggak, kayak gitu. Jadi tergantung. Nah, tergantung saya berdoa aja. Jadi yang nggak maju tetap dapat tugas ya. Yaitu review tuh teman kalian dia apa. Pas teman kalian maju nggak, kalian tuh nggak banyak omong. Kan pasti nggak datang. Sorry. Oh ya nggak apa-apa kalau yang nggak bisa join. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada saya mau tinggalkan. Untuk Senin saya buat ini tugasnya untuk di tempat. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Saya tinggal olahraga dulu Pak. Kalau gitu. Aman ya? Iya. PJ-nya cek saya ya, saya kasih PPT-nya. Oh, satu lagi. Bedanya indeks kepuasan masyarakat sama kepuasan masyarakat dulu. Saya share screen. Satu aja. Biar utang saya lunas. Ini di screenshot ya. Teman-teman di screenshot. Jadi tugasnya nggak perlu makalah. Cuma kayak gini aja sama PPT. Udah. Gak usah panjang-panjang ya. Tapi juga jangan pendek-pendek. Pendek-pendek kayak gimana Bu? Cuma 2 halaman gitu. Jangan panjang-panjang itu maksudnya apa? 15 halaman gitu ya jangan. Saya capek nanti bacanya kalau 15 halaman. Paham ya? Terus nah ini loh Rek, perbedaan IKM sama SKM. Kalau IKM itu lebih ke kuantitatif, kalau SKM itu lebih ke kualitatif. Intinya kayak gitu. Jadi dia fokusnya pakai nilai angka agregatif. Kalau ini pakai data mentah, pendapat orang ya. Nanti kalian fokusnya di mana? Kan fokusnya di survei aja. Jadi pendapat ini kan ketika menyusun pertanyaan itu misal dinas kesehatan ini permasalahannya dari hasil literatur artikel di internet bla 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 kayak gitu boleh. Kalau kalian mau pakai ini nggak apa-apa IKM, saya sangat memperbolehkan. Tapi hasil surveinya harus pakai alat kualitatif Smart PLS kayak gitu. Nah, ada yang menanyakan nggak? Minggu depan tentu saja nggak masuk buat tugas. Kemudian kita masuk lagi pertemuan ke-5 tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember nanti PJ-nya WA saya. Ingatin saya untuk masuk. Nanti paling di awal tetap saya jelaskan lagi materi ini dikit baru presentasi. Kayak gitu ya. Teman-teman terima kasih. Selamat berlibur. Sampai jumpa tanggal 9. Untuk pertemuan perkuliahan terakhir. Terus UAS-nya bagaimana Bu? Nanti saya kabarkan lagi di tanggal 9 itu. Kesepakatan minta online apa offline, minta open book apa enggak. Tentu saja open book dan closed book soalnya bakal beda. Kayak gitu. Nanti kita kesepakatan di pertemuan ke-5. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya izin close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.